Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kalian semua ila magfiratin min rabbikum, untuk meraih ampunan, yaitu Rabbmu, Tuhan kalian semua. Karena al-jannatu arduha samawati wal ard, surga seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang segera memohon maaf apabila ia bersalah, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat sebenar-benarnya. Nah, taubatan nasuha itu seperti apa kan? Kalau kita salah, mempunyai kesalahan kepada sesama, tinggal mohon maaf lahir batin. Nah, bagaimana kalau kita salahnya kepada Allah? Kita harus segera bertobat. Caranya bagaimana? Nah, di dalam hadis digambarkan bahwasannya Rasulullah SAW dalam sehari semalam itu tidak lebih dari 100 kali, tidak kurang dari 100 kali astaghfiru wa atubu, yaitu beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Rasul dijamin masuk surga, al-maksum. Kalau kita belum dapat jaminan. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan, Rasul sekali duduk itu tidak kurang dari 75 kali astaghfiru, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Bu, Pak, kalau kita mah sekali duduk nonton sinetron 2 episode tamat. Ya, tentunya boleh-boleh saja kita cari hiburan ya, tetapi iringi dengan, yaitu jangan lupa istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun setelah salat membaca istighfar, astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu pun juga mohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian langkah taubatan nasuha. Yang pertama itu adalah an-nadamu taubatun. Penyesalan itu adalah taubat. Kalau seandainya seorang dia bersalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersalah kepada sesama manusia, kemudian ia merasa bangga atas kesalahannya, atas dosa yang ia perbuat, maka itu pun tidak dikatakan, yaitu taubatan nasuha, tidak dikatakan, tidak termasuk taubat yang sebenar-benarnya taubat. Kan ada kan, kalau seandainya ada orang itu dia merasa bangga, nih saya pernah bunuh orang, berapa orang yang saya bunuh, saya pernah mengambil dan lain sebagainya, dia merasa bangga. Itu bukan termasuk taubatan nasuha. Orang yang termasuk taubatan nasuha itu adalah di mana orang yang ia menyesali perbuatan dosa, sehingga dengan rasa penyesalan itu lahirlah, yaitu langkah taubatan yang kedua, taubatan nasuha, yang tidak ingin mengulanginya lagi. Kalau seandainya diulang-ulang, maka dia tidak akan, bukan termasuk menyesal itu, karena diulang-ulang. Yang nomor 3 yaitu memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia lebih senang, lebih cinta, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Abu Zar itu adalah di dalam tafsirnya termasuk orang cendekiawan, orang yang pintar itu. Di dalam tafsirnya, rumahnya Abu Zar Al-Ghifari itu penuh dengan kitab-kitab, yaitu perpustakaan. Nah, suatu ketika Abu Zar Al-Ghifari sedang bersama dengan Rasul. Abu Zar Al-Ghifari meminta, yaitu nasihat kepada Rasul. Ya Rasulullah, alimni amalan yuqarribuni ila jannah. Ya Rasul, berikanlah satu amalan kepadaku
yang amalan itu bisa memasukkan aku ke surga. Wa yubaiduni minan nar, yang amalan itu bisa yaitu menjauhkan aku dari api neraka. Kemudian Rasul tersenyum dan Rasul mengatakan, fa idza amilta sayyi'atan, apabila kalian berbuat salah, fatba'ha hasanatan, yaitu ikuti perbuatan salah itu atau ganti perbuatan salah itu dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Sehingga kalau seandainya ditimbang amalnya, maka lebih banyak kebaikannya. Yang ketiga yaitu memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang keempat, secara eksplisit kita bisa berdoa dengan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunna minal khasirin, atau doanya Nabi Yunus ketika dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, ataupun dengan memperbanyak membaca istighfar. Rasulullah SAW bersabda, man lazimal istighfar, barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin, Allah akan jadikan kesusahannya yaitu farajan, kelapangan. Barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar, ja'alallahu min kulli dikin, Allah akan jadikan tiap-tiap kesulitannya yaitu kelapangan, yaitu jalan keluar, makhroja. Barang siapa yang memperbanyak senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dia diberikan rizki yang tidak disangka-sangka, tentunya kufirat anul khotoyahu, Allah akan hapuskan dosa-dosanya, walaupun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan, walaupun dosa-dosanya sebanyak langkah semut. Bisa menghitung langkah semut nggak? Walaupun dosanya sebanyak daunnya ada di pepohonan. Makanya itulah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang senantiasa yaitu memperbanyak membaca istighfar.